مرحبا أهلا النوادي. Yang keempat, qada'u sholati, yajibu qada'u shalawatil maktubati idza fatat mutlaqa. Pakai lafaz mutlak. Yang keempat, mengqada salat. Salat yang sudah keluar dari waktu yang sudah ditentukan, maka wajib diqada. Ini jumhur ulama, kecuali mazhab Abi Daud Az-Zahiri. Beliau itu solat yang bisa diqada hanya dua. Orang yang lupa waktu solat dan orang yang ketiduran dari waktu solat tersebut. Itu yang bisa mengqada. Ini mazhab Zahiri yang sudah tidak eksis lagi mazhabnya. Namanya saja Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri. Az-Zahiri artinya apa? Secara zahir, memahami nas secara tekstualis, zahir, secara zahir. Dan beliau termasuk salah satu gurunya Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Ya, yang lahir tahun 224, wafat 310 Hijriah. Menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri, orang yang solatnya terlewatkan bukan karena ketiduran atau lupa, maka tidak boleh mengqada karena sudah kafir. Artinya meninggalkan, kan uzur solat dua. Dalam hadis Nabi katakan, man nama an solatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fala kafarata laha illa dzalika. Orang yang ketiduran dari solat atau lupa, maka hendaklah dia solat ketika mengingatnya, dan tidak ada kafarat untuk hal itu kecuali dengan mengqada solat. Nah, karena Nabi katakan yang mengqada solat karena sebab ketiduran karena solat dan kelupaan sehingga waktu solat terlewatkan, maka dua itu saja yang bisa diqada. Kalau sengaja meninggalkan bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, kata beliau tidak perlu diqada. Kata Ibnu Rushdi mengutip salah satu maqalah pendapat dari para ulama, bahwa karena beranggapan orang yang meninggalkan dengan sengaja kafir. Nah, orang kafir gak perlu sholat, yang perlu taubat. Makanya bagi mereka gak ada qada, karena sengaja meninggalkan tanpa uzur dianggap sudah kafir. Dalam hadis Nabi hanya menyatakan karena sebab ketiduran atau kelupaan saja, solat itu diqada, karena itu bagian dari uzur solat. Akan tetapi mayoritas ulama menyatakan meninggalkan solat baik dengan sengaja tanpa uzur ataupun karena uzur, kedua-duanya tetap diwajibkan mengqada. Hanya bedanya yang tanpa uzur kena dosa, yang dengan uzur tidak mendapatkan dosa. Baik. Makanya di sini pakai mutlaqah. Yajibu qada'u shalawatil maktubati idza fatat mutlaqah. Wajib mengqada salat-salat yang 5 waktu apabila telah lewat waktunya secara mutlak. Artinya secara mutlak itu harus diqada. Sawa'un akanat bi'uzrin am bi ghairi uzrin. Sama halnya yang meninggalkan solat karena sebab uzur, huruf ba sababiyah ya. Fi Alfiyah Ibn Malik dinamakan huruf ba sababiyah, dengan sebab uzur atau dengan sebab tanpa uzur, kedua-duanya wajib mengqada. Dan dia kalau sengaja tidak mengqada, dia punya hutang di hadapan Allah. Hutang. Kalau hutang itu hukumnya wajib. Makanya kita kalau berhutang kepada seseorang, itu jangan kasih hadiah ke orang itu. Bayar dulu hutang, baru kasih hadiah.
Apain kasih hadiah? Yang wajib tuh utang tuh. Ngasih hadiah 100.000, minjamnya 10 juta. Yang 100.000 dari uang pinjaman lagi. Hukumnya haram. Karena uang itu dari uang pinjamannya. Misalnya dia gunakan beli hadiah dari uang pinjaman orang tersebut. Dari uangnya. Kata Imam Al-Ghazali Al-Mawardi, dari uang tersebut dia beli hadiah, kemudian dikasih ke orang yang dia pinjam uang, itu haram hukumnya. Karena itu uangnya dia. Iya. Yang harus dibayar. Fil hadis dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sahibud dain maglulun fi qabrihi la yafukku illa ghada'u daini. Orang yang punya hutang terlilit lehernya dengan rantai di dalam kuburannya dan tidak bisa dilepas rantai tersebut kecuali sudah melunasi hutangnya. Ghada'u daini. Salat juga dianggap sebagai hutang. Makanya ada lafaz qada. Lafaz qada itu biasa nisbat ke qada'u dain, melunasi hutang. Qada'u salat, melunasi salat. Analoginya sama seperti hutang. As-salawatul fa'itatu bi ghairi uzrin yajibu qada'uha 'alal fawr. Salat-salat 5 waktu yang terlewatkan al-fa'itah tanpa uzur wajib mengqadanya 'alal fawr. Segera, enggak boleh ditunda. Salat yang ditinggalkan bukan karena uzur tidak boleh ditunda-tunda mengqadanya, segera mengqadanya. Akan tetapi Al-Imamul Haddad, ya, beliau memberikan satu keringanan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kasihan yang mungkin sudah 20 tahun gak sholat, kemudian disuruh segera saat itu juga, itu menyusahkan dia. Maka beliau katakan dicicil, boleh cicil. Dan jangan sampai kita fatwa begitu kepada orang yang mungkin baru tobat, sudah berapa lama gak sholat 5 waktu, sudah 30 tahun. Dalam kitab fikih mengatakan as-shalawatul fa'itatu bi ghairi uzrin yajibu qada'u 'alal fawr. Antum tinggalkan itu karena uzur tidak. Waktu itu memang malas salat, tinggalkan. Dalam kitab fikih dikatakan wajib mengqadanya segera. Saat ini juga. Kalau gitu gak jadi tobat deh. Salat 30 tahun disuruh segera dilunasi, bagaimana? Maka Imam Haddad mengatakan kalau yang seperti itu kita boleh ngasih saran, kamu cicil, ikut waktu sholat saja. Karena memang yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur itu di dalam mazhab kita dia harus sholat, wajib sholat berdasarkan waktunya. Yang tanpa uzur, ya, misalnya dia ada utang sholat zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, dan dia tinggalkan itu tanpa uzur, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, tanpa uzur, maka wajib baginya mengqadha salat berdasarkan waktunya. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud berdasarkan waktunya atau disebut dengan at-tartib itu salat zuhur dulu, baru asar dulu, baru maghrib. Pendapat pertama. Karena yang dia tinggalkan zuhur duluan, setelah itu asar, setelah itu maghrib. Bisa di waktu manapun, yang penting berurutan. Tapi pendapat kedua mengatakan pemahamannya bukan begitu. Artinya kalau dia punya hutang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, maka itu dikerjakan di waktu zuhur, di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib. Dan jangan sibuk dengan sunnah. Itu dulu qadha. Dilarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyatakan bahwa ketika seseorang punya hutang qadha salat, apalagi yang dia tinggalkan tanpa uzur, maka jangan sibuk dengan salat sunnah, tapi dia dahulukan dulu salat qadha-nya tersebut dengan tartib.
Ini lanjutannya. Wala yajuz al-ishtighalu bin nawafil wa ghairiha hatta tuqda, dan tidak boleh dia sibuk dengan salat-salat sunnah dan selainnya. Makna selainnya apa? Salat jenazah. Ya, qada dulu, jangan dulu salat jenazah. Kau punya hutang, kenapa? Khawatir tiba-tiba meninggal. Kalau yang sunnah itu kan tambahan pahala. Tapi kalau yang wajib ini, qada salat ini wajib. Artinya dia punya hutang di hadapan Allah. Dia punya waktu tapi dia berlama-lama. Takut meninggal masih ada hutang salat, maka didahulukan qada salat dibanding salat-salat sunnah. Ini yang uzurnya yang meninggalkan salat atau bukan, yang salat terlewatkan karena sebab bighairi uzrin. Tidak uzur, ya, bukan sebab uzur. As-salawatul fa'itatu bi'udhrin yajibu qada'uha walakin 'ala tarahi. Nah, salat-salat yang waktunya terlewatkan dengan sebab uzur wajib mengqadanya, akan tetapi 'ala tarahi, tidak terburu-buru, bisa ditunda-tunda. Lakin Ibnu Qasim, Imam Syarwani dalam hasyiahnya itu sama Al-Bujairami ya, Imam Sa'id Ad-Daw'ani, Bushra Karim, Imam Sa'id Ad-Daw'ani juga di kitab Bushra Karim dikatakan lebih baik, sekalipun itu karena uzur, lebih baik segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Sekalipun dalam hukum boleh at-tarahi, qadanya bisa ditunda karena sebab waktu terlewatkan, sebab uzur. Sebab uzur juga dirinci oleh para fuqaha. Misalnya masalah tidur, ya ketiduran, bukan tidur yang sudah menjadi biasa, waktu tersebut terlewat terus-menerus, kemudian jadi kebiasaan mengqadha salat setiap waktu, itu haram. Syekh Ali Jum'ah mengeluarkan fatwa, ada di zaman sekarang penyakit orang kalau tidur itu hilang akal total, sehingga alarm pun ada orang yang membangunkan pun sulit sekali. Kata beliau itu dimaafkan, tapi dikritik juga oleh ulama Azhar. Wah, ini akan jadi dalil semua ini, dalil untuk membenarkan bahwa tidur itu kalau kita sudah tidak sadar sama sekali dan punya penyakit itu dimaafkan. Akhirnya jadi menggampangkan meninggalkan sholat. Maka ulama-ulama Azhar sebagian juga mengkritik fatwa tersebut, mengatakan tetap harus berusaha untuk bangun. Ya, sekalipun dia sakit, sudah ngasih wasiat istrinya, nanti bangunkan saya jam sekian, udah pakai alarm semuanya, ternyata memang gak bisa bangun sama sekali, baru maafu. Tapi itu harus berlangsung setiap saat, setiap hari seperti itu. Ada usaha untuk bangun. Kadang-kadang kan dari niat. Kalau kita memang niatnya gak mau bangun sebentar, ya gak bangun. Walaupun ada alarm 10 lagi, dari awal sudah niat gak bangun, palingan dia matikan tuh alarm. Tapi kalau dia punya niat, dia bisa bangun. Dari niat juga. Yundabu tartibu fi qada'il fawaiti bi uzrin. Dianjurkan secara tartib tadi, secara tartib. Kalau zuhur qadanya waktu zuhur, kalau asar qadanya waktu asar, kalau maghrib qadanya waktu maghrib. Anjuran saja, anjuran. Kalau yang tadi itu yang meninggalkan tanpa uzur bukan anjuran, wajib tartib. Bukan anjuran lagi, wajib tartib. Tapi kalau yang uzur, waktu terlewat, dianjurkan tartib, mengqadha waktu-waktu salat yang terlewat bi uzrin, dengan sebab uzur. Wa yajibu tartibu fi qada'il fawaiti bi ghairi uzrin, dan juga wajib, hukumnya wajib secara tartib mengqadha salat-salat yang terlewat dengan sebab bukan uzur. Bi ghairi uzrin, dengan sebab bukan uzur atau tidak uzur.
Wa yajibu taqdimul faitati bi ghairi uzrin 'alal faitati bi uzrin, dan wajib mendahulukan solat yang waktunya terlewat karena sebab tidak uzur atas solat yang terlewat karena sebab uzur. Jadi dia punya dua waktu solat. Dua waktu solat ini dia tinggalkan, yang satu karena uzur ketidur, yang satu sengaja. Tiba waktu dia mengqadha, maka ulama mengatakan mana yang lebih dahulu nih yang dia qadha? Yang terlewat karena tanpa uzur. Setelah itu yang waktu terlewat karena uzur. Nah, ini sama halnya Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mengeluarkan satu fatwa bahwa kalau kita mengqadha salat kemudian waktu sudah masuk waktu salat yang lain, taruhlah kita salat asar baik uzur maupun tidak uzur. Tahu-tahu salat asar ini kita bangun ketiduran, asar belum dilaksanakan, bangun sudah maghrib, berarti kan qadha asar. Maka bagaimana caranya? Mana yang paling afdal? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, sahibul kitab Fathul Wahhab, mengatakan kalau waktunya masih luas, maka yang afdal qadha dulu, baru sholat maghrib. Tapi kalau waktunya mepet, maka maghrib dulu baru qadha. Kalau kita di Ternate kan maghribnya azan langsung qomat langsung sholat, berarti kehilangan fadilah berjamaah. Kalau dia qadha, maka lebih afdol dia ikut dulu sholat berjamaah maghrib. Habis maghrib kan masih ada waktu yang cukup panjang itu untuk ke waktu isya ya. Setelah itu baru dia qadha. Setelah qadha, amalkan sholat awabid digabung dengan sholat ba'diyah, dapat pahala 12 tahun ibadah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Ini sholat awabid termasuk sholat mundarijah, bisa digabung-gabung dengan ba'diyah. Ba'diyah kita gabung dengan sholat awabid. Nah, orang yang punya kebiasaan sholat sunnah juga yang sering diamalkan bisa diqadha. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di situ disebutkan apabila seseorang sudah terbiasa sholat sunnah, di antaranya sholat duha, tahu-tahu tidur bangun sudah zuhur, padahal sholat duha itu sering dia amalkan, maka bisa selesai sholat zuhur dia mengqadha sholat duha. Itu yang sudah biasa sholat sunnah. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari ini Masya Allah alim kabir. Itu pernah dikatakan, beliau mengatakan dukiktu bainal hajarain. Kenapa engkau bisa menjadi orang alim seperti ini? Dia mengatakan saya ditempa oleh 2 batu sebabnya. Dukiktu bainal hajarain. Saya ditempa oleh 2 batu. Batu yang pertama guru saya namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hajar kan artinya batu. Batu yang kedua murid saya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, gara-gara 2 ini batu ini, akhirnya saya jadi orang alim seperti ini. Ya, mau tidak mau kalau mau belajar mutola'ah, mau mengajar mutola'ah lagi. Muridnya faqih, gurunya muhaddits wal faqih juga. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Idza fatati sholatu bi ghairi uzrin wajib taqdimu 'ala al-hadirah. Apabila sholat wajib itu terlewat waktunya tanpa uzur, maka wajib mendahulukannya 'alal hadirah, atas sholat yang ada di waktu tersebut. Tadi rincinya sudah diterangkan Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Illa iza khasya fawata waqti hadirah. Jadi hukum dasarnya sholat yang terlewat waktunya wajib diqadha terlebih dahulu. Itu hukum dasarnya, asalnya. Itu yang paling ditekankan. Illa, kecuali idza khasya fawata waqtil hadirah.
Dia khawatir kalau dia sholat qadha, sedangkan sudah masuk waktu sholat, terlewatkan, masuk lagi maghrib ke isya. Mungkin dia ada sibuk apa begitu, sholat asar yang tadi dia tinggalkan, ya, tanpa uzur. Kalau uzur bisa dipilih waktunya, tarakhi. Tapi ini yang tanpa uzur, tahu-tahu dia bangun sudah maghrib, dia sibuk mandi dulu, bersih-bersih dulu, kemudian sudah dekat waktu isya. Nah, maka yang seperti ini jangan dia qadha, isya dulu, maghrib dulu. Kalau tidak, maghrib akan keluar lagi ke waktu yang berikutnya, kena dosa lagi. Maka caranya bagaimana? Maghrib dulu. Sudah mepet, kecuali waktu maghribnya masih panjang, maka qadha dulu baru maghrib. Nah, begitu yang dimaksud. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan, illa idza khasyiya fawata waqtil hadira kama qala sahibu safwati zubat wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yakhtashil fawata. Segera dan tartib dalam solat tersebut bagi yang sudah terlewatkan waktu solat itu lebih utama bagi orang yang tidak khawatir waktu solat yang lain itu keluar lagi dari waktunya, al-fawata. Ada satu kasus saya baca di kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah, ya, dikatakan di situ wa yajibu qada'ul fawati fa in kana musafira wa fatathu salatun ruba'iyatun qadaha rak'ataini fi safari la fil hadari fa innahu yutimmuha. Wajib mengqadha al-fawati, salat-salat yang keluar waktu. Fa in kana musafira, sekalipun dia itu orang yang sedang musafir, mungkin dia sedang safar. Safar dibolehkan kita menjamak dan mengqasar jika sudah marhalatain 90 kilo lah, sudah bisa qasar. Sekaligus dijamak, salat yang boleh dijamak. Ternyata waktu safar juga ketiduran. Hanya duhur dan asar misalnya itu dia belum kerjakan karena tidur. Dia bangun sudah maghrib dan keadaannya masih dalam keadaan safar. Makanya di kitab tersebut mengatakan wa yajibu qada'ul fawaiti, wajib mengqadha salat-salat yang terlewatkan fa in kana musafira, walaupun dia seorang musafir, wa fatathu salatun rubaiyatun, dan salat yang 4 rakaat sudah lewat, duhur dan asarnya yang sebenarnya dijamak tadi lewat kedua-duanya, maka qadhaha rak'atain. Dia mengqadha waktu dalam keadaan safar juga dengan cara qasar 2 rakaat rak'atain. Adapun jamaknya ada khilaf, ada yang mengatakan dengan jamak dan qasar sekaligus, ada yang mengatakan enggak harus dipisah-pisah. Tapi boleh qasar. Wa qadhaha rak'atain. Nah, orang yang safar qasar itu pahala lebih besar daripada salat sempurna. Karena ada 2 alasan. Yang pertama, Al-Quran mengatakan diizinkan untuk kalian mengqasar salat. Jadi Allah berikan dispensasi. Yang kedua, Nabi katakan orang yang salat qasar itu sedekah. Nabi sebutkan seperti sedekah. Dia bersedekah. Sehingga lebih afdol yang perjalanan jauh untuk mengqasarnya dibanding menyempurnakan salatnya. Maka di situ dikatakan salat 4 rakaat qadha rak'atain, diqadha 2 rakaat. Fi safar, jika masih dalam keadaan safar. La fil hadar. Tapi ketika dia sudah sampai di tempat tujuan, di tempat tinggalnya, padahal salat yang terlewat tadi kan salat jamak dan qasar karena safar, tapi karena berhubung sudah sampai di tempat tinggalnya, maka mengqadhanya tidak boleh diqasar lagi.
Tidak boleh dijamak lagi, tapi dia mengqadhonya dengan sempurna 4 rakaat. Disempurnakan. Wa in kana muqiman, walaupun atau jika dia seorang yang mukim di tempat tinggal, ya. Wa in kana muqiman wa fatathu as-salatu fis safar. Ya, wa fatathu as-salatu fil hadar. Wa fatathu as-salatu fil hadar. Jika dia orang yang mukim dan ada salat yang terlewat waktunya di tempat dia tinggal, bukan dalam keadaan safar, ya. Qadhaha arba'an, wajib mengqadha dengan sempurna. Zuhurnya 4 rakaat, kalau asar juga 4 rakaat. Tidak boleh dikosor. Wa in kana al-qadha'u fis safar, walaupun dia mengqadhanya dalam keadaan safar. Artinya dia utangnya waktu dia tinggal di tempat tinggal. Tahu-tahu ada utang sholat zuhur, hari itu juga dia berangkat, berarti sudah boleh jamak. Nah, sholat yang tadi itu zuhur gak boleh dia kosor, karena sekalipun dia dalam perjalanan, karena berhutangnya dia itu ketika dia berada di tempat mukim. Nah itu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shikil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.